ada tatung tak ini, tatung satu kalau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyaikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi musannif kitab Mabadi'ul Fiqhiyah Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Umar bin Abdul Jabbar Al-Syafi'i Al-Maqi rahimahullah, wa usun ila arwahi masyayikhina fil mahatubu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joso Jombang ajma'in, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhuriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bibarakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab Mabadi'ul Fiqhiyah ala madhabil Imam Syafi'i. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa syahadah wa syafa'ah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 11 nggih. Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinja'u utawi iki iku nerangaken tentang cewek. Cewek pancene judulnya. Utawi iki iku kang nerangaken bab istinja utawa cewek. Soal, ma iku apa al istinja'u utawi istinja? Jawab, huwa utawi al istinja iku ghuslus sabilaini, basuh dalan loro, bil ma'i kelawan banyu, lizalatil khariji krana ngilangake kang metu minhuma saking dalan loro, kal bauli kaya uyuh wal ghaiti lan kaya taek. Lho nggih basa ngoten pancene. Mosok kate dihalus sampean napa? Taek niku taek niku cara halusin napa? Wonten-wonten nggih taek. Ya. Soal, hal yazuzu napa toh wenang napa toh oleh apa al istinja'u cewek bil hajari kelawan nganggo watu? Jawab, yazuzu oleh wenang apa al istinja'u cewek bisalah sati ahjarin kelawan telu pira-pira watu, hatta tazula sehingga bersih apa an-najasatu pira-pira najis minal mahali saking panggonane najis. Para hadirin ingkang minulya, niki tentang istinja, tentang cewek cara Arabe istinja. Tapi ana basa lain, Pak. Basa liya istinja itu adalah cewek secara umum. Tapi dalam fikih kadang ulama merinci ana istilah al-istijmar. Nggih, istijmar napa? Cewek khusus nganggo watu. Tetapi pada dasarnya sama, nggih, sama. Nah, napa niku istinja? Istinja niku saking kata naja yanju, artine cewek. Yo nggih ngoten. Cuma artinya enggak ngoten bahasa Arabe. Artine qata'a, artine memotong, menghilangkan, melepaskan. Jadi ketika orang cewek itu menghilangkan, melepaskan, menghilangkan kotoran, menghilangkan najis, itu istinja atau cewek. Tapi dalam bahasa fikih dawa, Pak, dawa artine. Napa istinja itu? Istinja niku adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang, kubul dan dubur, kubul dan dubur dengan alat-alat tertentu dan syarat-syarat yang tertentu. Lah, alat-alat dan syarat ini ditentukan oleh namanya fikih. Nggak sembarangan. Sampai mari ngaji nggak tuntas. Bisalah sate ajarin dengan menggunakan 3 batu. Nggak tuntas ngajine. Akhirnya batu baterai digawe cewek, batu akik digawe cewek. Lah ini nggak karu-karuan. Makanya ngaji kudu tuntas, cegah salah paham.
Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi maknanya jelas di kitab itu nggih. Huwa ghuslus sabilaini, istinja itu adalah membersihkan dua jalan. Bil ma'i kelawan dengan air, liizalatil khariji untuk membersihkan apa yang keluar dari dua jalan tersebut seperti air kencing dan tai. Paham tai nggih? Nggih, baik gak paham. Jadi istinja niku 4 syarat. Siji, napa? Ngersiki kotoran, membersihkan kotoran. Yang kedua, ya, keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Yang ketiga, dengan alat-alat tertentu, ya, seperti batu, air dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan apakah boleh ya membersihkan dengan tisu. Saking zaman modern Pak nggih. Nang hotel, nang kereta api, nang bandara, iku rata-rata nggawe tisu. Nanti kalau terangkan. Yang keempat, syarat-syarat tertentu. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi itu adalah istinja. Cara Jawane cewek. Cewek barang ngarep, cewek barang mburi. Napa? Wis pokoke ngono. Pasti paham jenengan nggih? Pasti paham. Mosok tak gambar, mboten nggih. Napa hukum istinja niku, Pak? Hukum cewek bagaimana? Hukum cewek. Hukum istinja niku wajib fardu bagi setiap perempuan dan laki-laki. Jadi sampeyan misale nggih, mari cewek mari ngising, mari nguyuh, kemudian enggak istinja, itu maka tidak sah. Ya, tidak suci. Sampeyan nggawa kotoran masih wudu, tapi kotoran si ono nang ngarep mburine awak dhewe tetap tidak suci, sebab tetap membawa najis. Jadi istinja niku bagian dari toharoh. Lek sesuci kita nggak tuntas, maka itu akan mendolmuri nopo alam kubur. Sebab sing ditakoki pertama niku salat dan toharoh. Nguyulmu biyen sak teracak-teracak, sak enggon-enggon. Sampai semut protes, ya Allah kebanjiran. Tsunami ya Allah. Di sampean ngawur nguyune. Makane nyun sewu lek nguyuh sing lanang iki iku lek iso golek nggon sing tepak. Masjid. Lho, mosok masjid oleh nguyuh tok? Monggo, musala nggih. Tetapi ada konsekuensi, Pak. Lek sampeyan gawe banyu masjid, banyu musala untuk keperluan diri sendiri bukan ibadah, maka sampean mengganti dengan uang seharga air yang sampean pakai. Ya minimal deke kota. Nggih. Sebab niku asalnya mboten angsal, Pak. Titip uyut tok akeh tunggale. Mosok nang masjid titip taek tok sampean. Yo sing ngresiki Pak nutup irung lah sampean cemplungi kotak amal 5.000 10.000. Aja dipadakno toilet umum. Wah, umum 2.000 kok. Ngising 3.000. Aja dipadakno yo minimal 5.000. Ngoten. Niku pun clear. Lah sampeyan gawe banyu masjid gawe pribadi ya gak oleh mboten angsal niku, mboten angsal. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah, kemudian ini ki jumhur ulama niku wajib, Pak. Tapi ada satu mazhab yang mengatakan sunnah muakkad. Sinten? Mazhab Hanafi. Jadi mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali niku sepakat hukum cewek, hukum istinja niku wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Kecuali mazhab Hanafi sing dawuh yang mengatakan istinja hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Niki nggih, sunnah sangat dianjurkan. Niki. Lah
kenapa berbeda para ulama mazhab? Karena juga perbedaan mencari dalil dalam hadis Kanjeng Nabi, ya, beda dalil. Bahkan ada juga dalam mazhab Maliki, Pak. Mazhab Maliki itu beda pendapat. Sing utuh pendapatnya cuma mazhab Syafi'i. Hukumnya tetap wajib ya bagi masing-masing perempuan dan laki-laki. Tetapi dalam mazhab Maliki beda pendapat. Mazhab Maliki jumhurnya, mayoritasnya wajib. Tapi ada sebagian ulama Maliki mengatakan tidak wajib, sunnah. Walaupun tidak tuntas ceweknya tetap sah. Niki sebagian kecil dari mazhab Maliki. Paham ya? Jadi jumhur kita ikut Syafi'i, sepakat bahwa mazhab Syafi'i hukum istinja itu wajib. Lalu barang wajib sampai tinggal menyebabkan dosa. Niki, nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, kencing bagaimana ngeten? Sadurunge bahas tinja, itu dulu banyak pertanyaan. Bagaimana hukumnya nguyuh ngisi ngadep ngulon atau membelakangi kiblat? Ngoten nggih. Nggih, bagaimana hukumnya? Biar jelas, biar jelas. Lah di dalam kitab Ijma'ul A'immatil Arba'ati wa Ikhtilafihim niku wonten keterangan tentang hukum bagaimana orang kencing atau berak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Niki karangane Imam Al-Wazir Ibnu Hubairah rahimahullah sing wafat tahun 1124 Masehi. Beliau dawuh ngeten, Pak. 4 mazhab itu berbeda pendapat tentang ngisi ngadep ngulon utawa membelakangi kiblat. Niki beda pendapat 4 mazhab. Satu adalah mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu mengatakan tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat walaupun di dalam bangunan. Kalau baleni mazhab Hanafi, mazhab Hambali itu menyatakan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat walaupun di tanah lapang ataupun di dalam bangunan. Nopo dalam bangunan? Jero omah, nggih, jero apa? Ana bangunan lah, ana penghalangi niku. Lah kemudian yang kedua, menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dan sebagian kecil dari mazhab Hambali itu menyatakan tidak boleh di tempat terbuka. Tegas ya. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan sebagian kecil dari mazhab Hambali niku menyatakan tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat di tempat yang terbuka, tapi boleh membelakangi atau menghadap kiblat di tempat yang tertutup. Ini adalah pendapat dari Maliki, Syafi'i dan sebagian Hambali. Loh, kenapa ulama kita menyatakan masih jero bangunan tetap ojo ngadep kiblat, ngadep membelakangi kiblat? Nah, ini bukan hukum, Pak, etika, adab. Jadi walaupun mazhab Syafi'i itu jumhur mengatakan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika ngisi nguyuh di tanah lapang terbuka, tapi boleh tertutup, itu dilanjut oleh para ulama kita secara etika tetap ya, tetap itu agak duwe adab, ngoten, Pak. Lek darurat boleh. Darurat niku menghasilkan tubihul mahzurat, menghapuskan kemudaratan. Nggih. Nan bahas. Niki dawuh dari ulama 4 mazhab. Lah, ulama Hambali yang kontemporer sing saiki ya, itu ada 2 pendapat ya.
boleh membelakangi kiblat tapi tidak boleh menghadap kiblat. Mazhab Hambali saiki sing terbaru dari ulama sekarang yang bermadzhab Hambali. Paham nggih? Jadi lek nggawe bangunan omah boleh Syafi'i dalam tempat yang tertutup boleh, tetapi kita kembali kepada adab dan etika, nggih. Maka dianjurkan di tempat tertutup tetap untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kecuali darurat. Ya, nggone gak ono blas ya. Isoke ngadep ngulon. Lek gak ngadep ngulon kecepit. Malah kasih nguyu wong-wong mosok nguyu ngadeg ya. Lah niku darurat. Nah niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, kenapa? Yang membolehkan memang Nabi pernah Pak mengatakan ngeten. Niki dawuhe Kanjeng Nabi riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 674 Masehi di Turki. Kanjeng Nabi dawuh idza ataitumul ghaita falastastaqbilul qiblah walastadbiruha. Jika kamu mendatangi tempat ngising, lho nggih, ini bahasa ngoten ya. Jika kamu mendatangi tempat ngising, falastastaqbilu, ya, jangan kamu menghadap kiblat, ya. Walastadbiruha, dan jangan kamu membelakangi kiblat, ya. Walakin syarriku wa gharribu, tapi boleh menghadap timur, menghadap selatan atau utara. Niki hadis Kanjeng Nabi, nggih. Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, hampir sama. Nah, tetapi kenapa ulama itu mengatakan dianjurkan, nggih. Dianjurkan bukan haram loh, bukan. Ini dianjurkan jangan menghadap kiblat dan belakangi kiblat. Sebab Kanjeng Nabi itu suatu saat itu juga pernah membuang hajat menghadap kiblat, belakangi kiblat. Dan ini dawuh dari Kanjeng Nabi riwayat sahih juga oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Napa hadis ngeten niki riwayat dari ulama Bukhari Muslim. Nah, ketika niku Ibnu Umar mendayoh no omahe mbake jenenge Hafsah. Hafsah niki bojoe Kanjeng Nabi, anak Umar bin Khattab. Berarti mbake Ibnu Umar, bibi mbake. Jadi Kanjeng Nabi Ibnu Umar medayoh. Dan di situ ketika saya naik ke atas, saya bayangkan berarti zaman Kanjeng Nabi ono lantai 2. Omahe sudah lantai 2, ngoten. Modern mboten. Zaman sakmono pun modern. Naik ke lantai 2, maka faraitu Rasulullah. Maka saya melihat Rasulullah SAW apa yaqdi hajatahu, ya, mustadbirul qiblah. Nabi itu membelakangi kiblat. Ya, pandangan atau yang dilihat oleh Ibnu Umar. Kanjeng Nabi pernah saya lihat di rumah Hafsah itu ketika buang hajat membelakangi kiblat. Mustaqbilas Syam, bahkan beliau menghadap kota Syam, bukan kiblat. Hadis Bukhari Muslim. Padha-padha sahih nggih. Sing situke enggak ngolehi, ya, situke Nabi pernah dilihat Ibnu Umar buang hajat menghadap membelakangi kiblat. Jadi ini harus paham, Pak. Harus adil panjenengan kali kula lek dalil. Dudukno sing dalil sing gak ngolehi, tunjukkan dalil yang membolehkan biar imbang. Sekarang mboten, saiki musim wong sing pendapate cekel temenan, dalile sing nguatno pendapate. Umat enggak dikei pilihan. Paham nggih? Lek bid'ah dalil iki. Tapi dalil yo gak dikei, yo gak jujur berarti kan. Gak jujur. Nah, contoh cingkrang isbal dalil sahih iya di atas mata kaki masuk neraka. Tapi ada sahih juga riwayat Abu Bakar As-Siddiq bahwa
apakah saya sombong ya Rasulullah? Tidak, sampai enggak sombong. Soalnya apakah saya masuk neraka? Tidak, karena kamu tidak sombong. Nah, lek sarungan sampai disare mata kaki karena kebiasaan wong Jawa, angel Pak ndukuri mata kaki. Masa sombong? Mboten nggih. Kadang-kadang misal dengkul kadang-kadang ya Allah, kedukuran. Nah niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Ada lagi begini, hadis lain ini. Ini riwayat sahabat Marwan bin Asfar mengatakan, saya pernah bertemu Ibnu Umar ketika mengendarai unta dan memakir untanya menghadap kiblat. Kemudian Ibnu Umar ini ya kencing itu menghadap kiblat. Ya. Ditegur oleh sahabat Marwan bin Al-Asfar, ya Ibnu Umar, sampean kok melakukan sing dilarang Kanjeng Nabi? Apa jawab Ibnu Umar? Jawabannya apa? Ya, kalau itu di tempat terbuka, ya ada penutupnya, ada penghalangnya, maka diperbolehkan. Ngoten Ibnu Umar, boleh. Ya. Jadi nguyuh ngadep kiblat tapi ana penghalang. Contoh panjenengan misalnya kalau bayang ngene, Ibnu Umar nguyuh no lapangan, nak kono ana watu gede penghalang, ya penghalang. Ditegur oleh Marwan Al-Asfar, Ibnu Umar, kok oleh ngono iku piye sampean ngono? Cara Jawa ngono Pak Atis. Jawab Ibnu Umar apa? Boleh. Sing dilarang adalah di tempat terbuka, tidak ada penghalangnya. Niki. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un ya yasturuka fala ba'sa. Kalau sekiranya antara kamu dengan hajatmu ada penghalang, yasturuka, penghalangmu, maka fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Nah, ini maksudnya kompromi hadis niki para ulama menyatakan dianjurkan, tidak boleh, bukan haram loh Pak, bukan haram, tidak boleh menghadap kiblat, belakang kiblat di tempat yang terbuka. Dan juga ada yang bolehkan, ada yang enggak bolehkan ketika tempat yang tertutup. Tinggal pilihan sampean. Ya. Tapi guru saya, wong tua kula piyambak niku dawuh, lek gawe jeding WC-ne ojo ngadep kiblat, ojo belakangi kiblat. Lebih baik soal etika, nggih, etika atau adab. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, kemudian ya mazhab Syafi'i ini kesimpulannya, jadi tidak boleh Pak kencing dengan sengaja loh ya. Kencing dengan sengaja sampai menghadap kiblat, maka nyun sewu itu Imam Nawawi mengatakan haram. Lek sengaja, contoh ini, aku tak ngoyo ngadep kiblat. Misalnya nggih, disengaja. Lah iki sing hukume haram. Lek gak sengaja ya gak haram ya. Tidak boleh gitu aja. Ya, ini ki. Lah, kemudian kalau dalam bangunan menurut mazhab Syafi'i, contoh kamar mandi, WC, kakus, apalagi jamban sing ana tutupe. Nah, niku boleh diperbolehkan oleh mazhab Syafi'i, tetapi etikanya, adabnya ya jangan membelakangi dan menghadap kiblat. Paham nggih? Kecuali darurat. Darurat. Niki. Jadi ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, selama di tanah lapang terbuka ada siterun, ada penghalang, ya itu tidak apa-apa. Sebab hadis Ibnu Umar, hadis sahih juga mengatakan fala ba'sa, tidak apa-apa. Niki, nggih. Jadi gak usah fanatik, gak oleh ngulon, gak oleh ngetung-ngetan. Ya. Kembali ke adab atau etika. Niki para hadirin rahimakumullah.
Nah, kalau misalnya tidak memungkinkan sampai ngadep ngulon atau belakang kiblat, nggak memungkinkan, saking suompit TBC, misalnya, kau jadi paksa Pak, malah kocar, kacir, ya, berdiri, kencing berdiri, kencing duduk. Nah, kencing berdiri itu makruh. Sebab Nabi, kata Ibu Aisyah, tidak pernah melihat Nabi kencing berdiri. Tetapi ada riwayat lain yang sahih, Nabi ketika keluar di kumpulan sahabat mencari tempat yang sepi itu berdiri. Paham ya? Tidak haram, makruh. Ya, tapi lebih baik kalau mana afdolnya, lebih baik kencing duduk. Nah, lek gak duduk sempitnya WC atau kotor di bawahnya juga bisa berdiri, sehingga oleh apa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari-lari, kocar kacir. Niki Pak nggih, wis makruh niki. Nah, kenapa tidak mungkin kan bisa menghadap kiblat, belakang kiblat? Sebab darurat lho nggih. Apa darurat itu? Darurat itu ada syiddatul uzum. Napa niku? Ya, kebutuhan apa? Kebutuhan darurat mendesak. Contoh, panjenengan contoh nanti kalau tanggal tiang, Pak, kalau niki musafir numpak bis, nggih. Bis niki mandeke mek makan siang dan sholat budal maneh. Terus lah habis makan siang dan apa sholat keblek nguyuh. Nah, sabukku sabuk ansip. Bukaane angel. Dicoplak-coplak angel. Nguyuh lungguh tambah kangelan. Terus pundi ngadeg. Lha pancene angel lho, Pak. Ya, pancene angel. Tapi hati-hati kecipratan air kan kencing. Itu saja. Hati-hati boleh, Pak. Dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Niku nggih. Nah, jadi sesuatu yang dilarang loh nggih. Dan boleh dilakukan itu adalah tubihul mahdzurat. Boleh melakukan yang darurat. Ini kaidah fikih. Jadi gak usah fanatik. Wih, dalil ini. Lek kita hanya ngandalkan dalil, tapi gak menguasai ilmu kaidah fikih, maka kita tidak bijaksana. Paham ya? Makanya wong NU itu selain dalil juga hafal atau menerapkan kaidah fikih, sehingga hasil hukumnya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Niki. Nah, para hadirin rahimakumullah, apakah diperbolehkan make watu? Ya. Ini pertanyaan kitab nggih. Hal yazuzul istinja'u bil hajar? Apakah boleh istinja cewek nggawe watu menggunakan batu? Jawabannya adalah yazuzul istinja, boleh mengistinja menggunakan batu, tetapi syaratnya bisalasati ahjarin, dengan menggunakan 3 batu. Niki syarat, Pak. Jenengan cewek nggawe watu kono banyu misalnya, dengan 2 usapan batu wis mari bersih, contoh nggih, tetap 3 kali. Tidak boleh. Karena Nabi memerintahkan 3 kali. Ini mazhab Syafi'i. Tetapi mazhab lain memperbolehkan. Kalau 1 kali 2 kali itu sudah bersih batunya, maka tidak apa-apa dan sah. Tetapi mazhab Syafi'i tetap 3 batu dan 3 usapan, 1 batu 1 usapan. Kalau bersih 2 batu tetap 3 kali, Pak, baru dikatakan sah. Ini mazhab Syafi'i. Harus paham kita tentang perbedaan pendapat niki. Oke. Lah, boleh dengan batu, bahkan boleh dengan kayu, dengan pecahan keramik, dengan apa malih? Pokoknya sing jamidun, sing rada atos, rada padat niku boleh. Ya, boleh. Yang tidak boleh
barang-barang padat yang muhtaram, yang dimuliakan oleh manusia. Contoh, sampean gono barang, gono banyu gawe dhuwit. Wah, kok melete ya. Cewek gawe dhuwit, gawe logam dhuwit. Utawa gono barang blas gawe akik sampean. Wah, ndak boleh. Jadi barang-barang yang digunakan istinja selain air, selain batu, itu barang yang berharga, tidak boleh. Kemudian barang-barang yang dimakan manusia, contoh apa? Roti. Ono roti digawe cewek, enggak sah. Menurut semua mazhab enggak sah. No roti dipangan menungso, Pak, digawe selit sampean. Penghinaan namanya itu. Pencemaran nama baik ya tentang pasal roti. Tidak boleh, harus cari yang lain. Kain boleh, ya. Asal itu bisa membersihkan, asal tidak basah loh, ya. Kain jangan basah, harus kering syaratnya. Kalau selain batu juga sama cari yang kering, tidak ada yang basah, harus kering. Sebab lek basah itu tidak menghilangkan najis, malah minda najis. Ya, itu nggak boleh yang basah, ya. Atau barang yang lain, barang-barang berharga, emas, perak, yo gak oleh, ya. Itu tidak diperbolehkan. Lah, bagaimana nggak tisu? Ya, tisu ini dulu nggak ono kan, Bang? Dulu tidak ada. Perkembangan zaman yang luar biasa, akhirnya muncul tisu basah, tisu kering. Bagaimana hukumnya orang cewek istinja nggak tisu? Lah, kemudian untungnya, Bang, pada abad 19 awal, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah, dalam kitab Kasifatus Sajjah Syarah Safinatun Najjah, beliau mengatakan, sing dimaksud bi ahjarin, dengan batu itu dimaknai dua, kata beliau. Apa? Watu hakiki, hajar hakiki, dan hajar syar'i. Yo, ini istihad para ulama dulu. Kalau hajar hakiki, yo watu-watu itu kan, ya watu hitam, watu pecahan keramik, pecahan tembok, itu batu hakiki kata Syekh Nawawi. Lah, perkembangan zaman kemudian beliau mengatakan ada syarat batu yang syar'i. Apa maksudnya? Alat itu bisa memenuhi syarat untuk membersihkan istinja. Loh ini, jadi maknanya luas. Teknologi ngoten, Pak, berkembang. Ya, perubahan teknologi merubah kehidupan manusia. Biyen kono HP, saiki ono HP, ya kan? Nyekel HP luwih akeh timbang nyekel bojone. Sakniki niku. Dari perkembangan zaman, akhirnya tambah canggih, merubah pola pikir manusia, merubah pola rasa manusia, merubah pola tindak manusia, merubah pola sikap manusia. Akhirnya kakean pola nih, Pak. Nah, intinya perubahan itu disikapi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya boleh menggunakan tisu, ya, karena tisu menurut Syekh Nawawi itu adalah makna dari hajar syar'i. Artinya suatu benda itu bisa menjadi alat istinja memenuhi syarat-syarat tertentu. Ngoten. Iki paham ya? Nah niki kedah paham, Pak. Jadi nang hotel sampean nggih tisu menapa, tapi tisu kering. Sampean tumun ta tisu nang bandara basah. Mboten kabeh tisu kering. Masih gati hukum lho, Pak. Logika saja. Lek nggih tisu basah sampean cewek malah gak karuan, malah nggoser nang ndi-ndi. Niki malah masya Allah, malah pindah-pindah makin hadis ini. Ya niki. Lah kemudian ada lagi pendapat yang ulama kita sendiri, Pak. Sinten Rois Am PBNU tahun 99 sampai 14. Sinten Al-Maghfurlah Allah yarham Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad Sahal Mahfud rahimahullah sing wafat tahun 2014 yang lalu di Kajen Pati.
Apa pendapat beliau? Boleh pakai tisu kering. Sebab beliau dalam kitabnya merujuk dari 4 kitab besar mazhab Syafi'i. Beliau saya baca merujuk kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Imam Nawawi. Ada. Yang kedua merujuk kitab Syarah Tuhfatul Tulab, karangan Imam Asy-Syarqawi. Juga merujuk kitab Syarah Al-Iqna. Kitab babon kabeh, Pak. Kitab babon kabeh. Juga Syarah Iqna sinten Syekh Imam Al-Bujairimi Asy-Syafi'i dan lain-lain. Sehingga dia menyimpulkan Kiai Syah Mahfud rahimahullah boleh memakai tisu untuk istinja, tapi tisu kering, bukan tisu basah. Contoh Pak, apa gak oleh tisu basah mencekel nggih? Kayak cewek kan basah, ngerembesin iku lho najis tangan. Paham gue? Nah, najis sampean. Selete bersih tapi tangannya pindah kena najis. Ya, lek iso tisu kering. Mangkan panjenengan lek ziarah utawa nanti siap-siap tisu kering juga tisu basah. Nggih Bu. Siap-siap sapa ngerti ya kono panggonan gawe off the jur dan off the trot. Lek jur koyo lek trot ngising. Paham ya? Niki. Nah, wes tisu boleh ya. Kenapa tisu boleh? Caranya bagaimana? Nah ini carane tisu siapkan 3. Tisu 3 gak berarti tisu citok lembut ditarik mboten. Ketipisen niku, Pak. Ya sampe sak sret ya, sak jokokan mbok telung lapis, mbok petang lapis, penting sak joko sret baru diistinjakan. Buang. Ojo didul kremes ke. Ya buang lagi 1 2 kali 3 kali. Kalau 3 kali enggak bersih, mazhab Syafi'i membolehkan menambah berapa saja sampai bersih. Tapi ada anjuran lek nambah hitungan ganjil. Paham nggih? Lek 3 kurang tambah loro 5. Kurang maneh tambah loro 7. Kurang maneh 9. Entekno sak kotak iku. Iku cewek. Mentret. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, lek batu gimana, Pak? Lek batu itu kalau mazhab Syafi'i membolehkan alternatif. Batu minimal 3 wajib nih. Nah, lek enggak ada batu 3, cari 1 batu yang sisinya 3. Mazhab Syafi'i boleh, mazhab lain tidak boleh. Paham nggih? Ana watu biasanya kan segitiga gitu. Nah, niku digolek boleh. Asal tangan kita tidak terkena najis. Berarti watune kudu luwih gedhe titik. Lek gede-gede sampeyan gak iso ngangkat. Akhirnya nyun sewu Pak, rumen kula sekolah rumen nate ya semerep. Apa wong cewek watune gede, selite diosek-osekno watune. Duduk nyun sewu, duduk watune diosek selite. Ya Allah. Sang gede deh Pak, watu. Yo gak ngono carane ngoten iki. Nah. Ya Allah. Nah, niku. Nah, kemudian watune napa? Watune tidak boleh basah. Atau tidak boleh tetesan banyu, tidak boleh. Dan tidak boleh juga ya, itu najisnya sampai keluar area niku, nggih. Misale kececeran no pupu, wis gak boleh gawe watu. Tidak boleh. Jadi harus di tempatnya kotornya itu ya, di kubulnya atau di duburnya ya. Jadi enggak melewati sofha. Sofha itu enggak melewati nggone metune selit atau hasyafah ya, atau hasyafah itu nggone kececeran pojoke ngarep. Niku enggak boleh. Misalnya netes no dengkul, netes no sikil, netes no korek, nah enggak boleh. Sudah enggak bisa menggunakan batu, harus dengan air. Okay. Kemudian najis itu tidak boleh berpindah, ya, tidak boleh berpindah. Mari kini bersih, kena bokonge, kena tangane, tidak boleh.
Ya berarti sampean ngilangin najis menambah najis, tidak boleh. Kemudian ya, batu itu harus suci dan halal. Lho nggih. Kok apa kok suci halal? Soale lek saiki akeh wong ngawur, pokoke ketok watu dijogo padahal watu tukang. Wong kate bangun juga watune. Mas yo gak ketara sitok ae, Pak gak ketara, tapi dosane ketara. Hati-hati nggih. Niki perlu. Jadi syarat watu ya suci, ya halal. Atau di tanah lapang sing gak duwe. Wah, sing gak dimiliki orang boleh nggih. Nah, kemudian tidak boleh najis yang keluar dari nyun sewu dubur kita itu apa? Mencret. Mencret. Nah, apa? Murus. Soalnya itu belas ambiare ku. Jadi batu itu bisa untuk istinja ya, dengan catatan najis yang keluar dari apa dubur kita itu wongkul atau apa kering atau tidak ambiar, dengan angel Pak, karena satu batu satu usapan. Lah jenengan karo ilmu cara istinja gawe watu aku digoser tambah gak garuwah niki. Niki. Nah, niku nggih. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, acuannya harus sampai bersih minimal 3 batu. Ya, kalau 1-2 batu sudah bersih, tetap 3 batu. Kalau 2 tok dipakai, maka enggak sah menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Tapi menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki 3 batu itu adalah kalau hanya 1 batu, 2 batu bersih maka sah dan diperbolehkan. Paham ya? Nah kita ikut mazhab Syafi'i harus 3 batu, 1 batu 1 usapan. Ojo didolat 1 batu, nggak sah niku. Tidak sah. Pun. Ya. Niki be, nah, ada. Cepet ya. Terakhir ya, kalau kita kencing Pak, ya, ini ada keanjuran dari Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, wa idza istinja, ketika istinja bil ma'ing dengan air ya, taqdimu qubulihi disikno ngarepe dengan air, kemudian baru belakangnya. Kalau pakai batu sebaliknya, dulukan belakangnya baru dia depannya. Ini anjuran dari Syekh Nawawi Al-Bantani dari mazhab Syafi'i. Paham nggih Bu? Pak. Nggih, mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasir bihi kamin mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.